Jumlah investor pasar modal Indonesia terus bertambah hingga akhir Desember 2023 lalu. Berdasarkan data Kustodian Sentra Efek Indonesia, jumlah investor di pasar modal mencapai 12,16 juta orang pada Desember 2023 lalu. Nah, jumlah tersebut bertambah sekitar 140.375 orang atau naik sekitar 1,17% dibanding bulan sebelumnya. Tahukah kamu bahwa dari jumlah investor yang besar tersebut, ada banyak sekali investor yang gagal, yakni jumlahnya hingga 85% hingga 90%. Hal ini disampaikan oleh seorang akademisi keuangan dan investasi, yakni Lukas Setiatmaja, dalam acara Capital Market Summit and Expo 2019 di Diandra Convention Center, Surabaya. Lukas mengatakan, hal tersebut terjadi lantaran para investor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam berinvestasi saham. Selain itu, kerap kali para investor di pasar modal hanya terjebak dalam data teknikal suatu saham, lalu membuatnya menjadi investor yang jual beli saja. Lukas juga mengungkapkan bahwa model investasi yang disebut dengan investasi nilai atau lebih dikenal dengan value investing. Nah, value investing adalah model investasi saham yang mendorong para investor untuk tidak takut membeli saham yang harganya berada di bawah tetapi memiliki nilai yang fantastis. Dan tahukah kamu bahwa berinvestasi di saham memang terbukti membawa keuntungan yang tidak main-main. Hal ini dibuktikan oleh Untara Hadid dan Lo Keng Hong yang mulai berinvestasi dari bawah. Dan kini mereka sudah bisa pensiun dan hidup enak dari return investasi yang mereka miliki berkat memilih berinvestasi saham. Kedua pria ini berusia di atas 50 tahun, memiliki banyak kemiripan. Bermula dari awal yang sangat sederhana, penghasilan Untara Hadi saat bekerja pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor hanya sekitar 1,2 juta per bulan. Sedangkan Pak Lo Keng Hong sendiri besar dari rumah yang sempit dan menyambi kuliah malam sambil bekerja karena orang tuanya nggak mampu membiayainya selepas lulus SMA. Saya awalnya berinvestasi reksadana pendapatan tetap pada tahun 2021, ucap Untara, yang juga sempat menjadi supir taksi. Returnnya nggak tinggi, karenanya ia mencari informasi instrumen investasi lain dan lama-kelamaan ia tertarik untuk mencoba berinvestasi saham. Hingga akhirnya pada tahun 2003, ia memilih menarik deposito dan reksadana pendapatan tetap untuk dialihkan pada investasi saham. Saham pertama yang ia beli adalah saham Timah, yaitu dengan saham yang berkode TINS atau TINS. Saya membeli di harga 3.000, bertahap hingga jumlahnya hingga 30.000 lembar. Menurut Untara, ia mendapat keuntungan dari PT Timah sekitar 300 juta di tahun 2003 sampai 2008. Keuntungan yang tinggi ini memotivasinya untuk menambah aset di pasar modal. Lantas, dia memutar kembali return yang diperoleh hingga akhirnya membeli saham yang tentunya dalam investasi jangka panjang. Nah, sedangkan Pak Lo Keng Hong sendiri membeli saham pertamanya di usia 30 tahun yakni PT Saham Gajah Surya Multifinance pada saat IPO. Selalu hidup hemat, uang yang ia punya ia belikan juga untuk saham. Belajar mengenai saham secara otodidak melalui buku-buku investasi Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong sendiri tidak tertarik untuk membeli mobil, membeli emas, menyimpan dolar, atau menabung di deposito. Uangnya ia taruh di rekening juga yang secukupnya saja. Jadi sesudah 17 tahun bekerja di bank, Pak Lo Keng Hong akhirnya memilih untuk pensiun dini. Filosofi hidup saya adalah bagaimana saya bisa menjadi kaya sambil tidur. Saya tertarik bermain saham atau berinvestasi saham karena saham dapat memberikan keuntungan yang besar dan nggak capek seperti di sektor real. Kalau pegang saham dalam jangka panjang, dapat uangnya besar. Kini setiap hari ia melakukan hal ini yang disebut sebagai reading, thinking, dan investing. Atau yang ia sebut dengan RTI. Ia membaca 4 koran yang datang ke rumahnya setiap hari, lalu membaca laporan keuangan perusahaan dan data statistik di pasar modal. Ketekunannya telah membuahkan hasil.
Pada saat krisis 2008, ia memang sempat jatuh. Malah, sewaktu krisis 97-98, saya sempat jatuh hingga uang saya hanya tinggal 15% dari portofolio saya. Tapi uang itu saya tukar ke saham hingga akhirnya uang tersebut meningkat hingga 150.000% pada saat ini. Tutur Pak Lo Keng Hong yang konon kini asetnya ditaksir bernilai triliunan rupiah.